Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Idul Adha dan asal-usulnya. Meskipun Idul Adha dirayakan setiap tahun, banyak umat Muslim yang belum mengetahui sejarah dan asal-usul kurban dalam Islam. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada saat itu, umat Muslim yang mampu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Selain kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim, ada cerita menarik lain yang perlu diketahui oleh umat Islam terkait ibadah kurban. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut ini adalah ulasan lengkap tentang sejarah Idul Adha dan asal-usul kurban dari berbagai sumber. Sejarah dan asal-usul kurban pertama kali di muka bumi. Perintah pelaksanaan ibadah kurban tidak terlepas dari Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail. Namun, tahukah kamu bahwa sejarah pelaksanaan kurban sebenarnya berawal dari kisah Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam? Mengutip jurnal UIN Banten berjudul Seputar Kurban, Studi Riwayat dan Hikmahnya, cerita kurban dimulai dari generasi pertama umat manusia yaitu Qabil dan Habil. Anak Nabi Adam ini melakukan kurban pertama kali untuk menentukan siapa yang berhak menikahi saudari mereka, Iklima. Habil yang bekerja sebagai seorang pengembala mengorbankan seekor kambing yang gemuk sebagai kurban. Di sisi lain, Qabil yang bekerja sebagai petani mempersembahkan segenggam hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban. Kemudian, kedua persembahan kurban itu diletakkan di atas sebuah bukit. Nabi Adam bersama kedua putranya, Habil dan Qabil, berdiri agak jauh untuk menyaksikan apa yang akan terjadi pada kedua jenis kurban tersebut. Nyata, binatang kurban milik Habil dimakan habis oleh api, sebagai tanda bahwa kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, gandum yang dipersembahkan oleh Qabil tidak tersentuh api sama sekali dan tetap utuh, menunjukkan bahwa kurbannya tidak diterima. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kurban yang dipersembahkan oleh Habil berupa seekor domba yang gemuklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebabkan oleh ketakwaan dan keikhlasan Habil dalam memberikan kurban tersebut. Sementara Qabil karena kurangnya keikhlasan dan ketakwaan dalam mempersembahkan kurban, akhirnya kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menegaskan pentingnya sikap ikhlas dan tulus dalam menjalankan ibadah kurban. Itulah kisah tentang bagaimana pelaksanaan ibadah kurban pertama kali dilakukan di muka bumi ini. Kurban pertama kali dilaksanakan oleh Habil dan Qabil, kedua putra Nabi Adam alaihissalam yang memberikan pelajaran penting tentang pengorbanan dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun praktek berkurban telah dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, syariat untuk pelaksanaannya baru muncul pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menandakan transisi dari pengorbanan spontan menjadi aturan yang ditetapkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban yang melibatkan penyembelihan hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, kerbau, dan unta memiliki akar sejarah dalam kisah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihissalam. Sebagai ujian ketakwaan, praktek ini mengandung makna pengorbanan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditunjukkan oleh kesediaan Nabi Ibrahim untuk memenuhi perintahnya. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail terdapat dalam Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102-107, yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu."
Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Salah satu hadis yang menjelaskan ibadah kurban adalah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amalan menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan-hewan yang kurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban." Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang mengatakan kualitas hadis ini hasan gharib. Wallahu a'lam bishawab.